Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau meridunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yuriskiani. Saya mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI SMP. Video ini akan berisi sebuah video Q&A atau menjawab pertanyaan ketika presentasi Zoom kemarin. Nah, dimulai saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu latar belakang terjadinya Nabi palsu ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak diantaranya orang-orang yang mengakui bahwa dirinya sebagai nabi palsu. Nah, orang-orang tersebut diantaranya yaitu Al-Aswad Al-Unsi di Yaman, Musailama Al-Kazab di Bani Hanifah, daerah Yamamah, Tulaihah di Bani Asad, Sijah At-Tamimiyah, seorang wanita di Bani Tamim, dan Luqait di Oman. Dan Yaman itu merupakan tempat yang bergejolak dibanding wilayah jazirah lainnya. Nah, para nabi palsu ini bersiap mengumandangkan dusta mereka. Nah, mereka ini mencari waktu yang tepat dan suasana yang tenang agar pengakuan mereka ini bisa mendapat perhatian. Nah, bersamaan dengan kepalsuan mereka, tak seorang pun dari mereka yang mengingkari sahnya bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW ini, dan mereka hanya ingin menyamakan diri mereka dengan beliau. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi, kami juga nabi yang diutus kepada kaum kami sebagaimana Muhammad diutus untuk kaumnya. Perkataan nabi palsu seperti itu. Dan ada juga sebab munculnya nabi palsu ini. Nah, yang pertama ini daerah-daerah yang muncul nabi palsu ini daerah yang padat penduduk. Jadi para nabi palsu ini dengan sangat mudah dapat mengumandangkan kenabiannya gitu, tapi tidak banyak pun yang percaya dengan kenabian mereka. Nah, yang kedua ini nabi palsu ini mengandalkan kultur asabiyah atau fanatik suku. Nah, khususnya untuk antara orang-orang Yaman dan Mudar yang sedang berkonflik. Nah, jadi ini juga menjadi persaingan antara Robi'ah dan Mudar. Dan yang ketiga itu ada hasad dan persaingan kabilah. Nah, ini alasan utama permurtadan yang terjadi di Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi. Jadi mereka mengaku sebagai Nabi karena ingin pamor kabilah. Mereka ini ingin meninggi. Jadi mereka telah melihat keberhasilan Nabi Muhammad dan keberhasilan Nabi Muhammad ketika mendakwahkan Islam. Nah, jadi para nabi palsu ini meniru apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Gitu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu dengan cara apa dan seperti apa mereka mengumpulkan Al-Quranul Karim sehingga menjadi mushaf pada zaman Abu Bakar. Nah, ketika pada zaman Abu Bakar ini ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Beliau ini menulis di masa Abu Bakar dan Utsman kelak. Nah, Zaid bin Sabit ini ditugaskan untuk menulis mushaf. Kenapa bisa Zaid bin Sabit? Karena beliau ini masih muda, hafal Al-Quran, dan dia juga tidak suka tergesa-gesa. Nah, jadi dari sifat-sifatnya ini dimiliki oleh pribadi Zaid bin Sabit sehingga dapat dipercaya untuk menulis mushaf Al-Quran. Nah, karena kecakapannya tersebut, Zaid bin Sabit ini menggunakan metode dalam pengumuman mushaf ini dengan memberikan syarat sebuah ayat Al-Quran. Nah,
Jadi ketika beliau menulis mushaf Al-Quran, beliau ini menampilkan dua syarat. Nah, yang pertama ini ketika beliau menulis ayat Al-Quran ini harus disaksikan oleh dua seorang sahabat Nabi, dan eh, dan juga harus ada bukti tertulis ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Zaid bin Sabit ini tidak akan menulis atau memasukkan ayat tersebut ke dalam bagian dari Al-Quran. Nah, pengumpulan mushaf ini tidak memakan waktu lama. Nah, hanya ini sekitar 1 tahun saja di era Khalifah Abu Bakar. Nah, kira-kira akhir tahun 11 Hijriah, awal tahun 12 Hijriah. Pengumpulan mushaf ini selesai dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sahabat Abu Bakar wafat, kumpulan mushaf tersebut kemudian pindah ke tangan pangkuan sahabat Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Hafsah istri Rasulullah SAW. Dari mushaf dibawa oleh Hafsah itulah yang telah dijadikan sumber primer oleh Utsman dalam menggandakan mushaf Al-Quran tersebut. Dilanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaannya ini, siapakah yang paling berat mendapatkan tantangan dari kaum Nasrani? Nah, kalau tidak salah kaum Nasrani ini diutus pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin tantangannya itu ketika Khalifah Umar melindungi kaum Nasrani saat pembebasan Yerusalem. Nah, pada saat itu Yerusalem masih diyakini bahwa masing-masing agama samawi, yaitu yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, sebagai kota suci, kota Yerusalem ini sudah terbentuk ratusan tahun, bahkan ribuan tahun silam. Nah, jadi bagaimana tidak, Yerusalem ini sudah menjadi tempat lahir dan tinggalnya para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad pun pernah singgah saat menjalani Isra Mi'raj, tepatnya sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ada yang menarik untuk dicermati dalam peristiwa pembebasan kota Yerusalem oleh Umar bin Khattab ini. Dikisahkan pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam ini sudah mendekati wilayah Yerusalem. Nah, yang saat itu di bawah tanggung jawab Uskup Sopronius selaku perwakilan Bizantium sekaligus kepala gereja Kristen Yerusalem. Nah, Sopronius ini tetap tidak bersedia menyerahkan Yerusalem kepada kaum muslimin. Pasalnya, sang uskup ingin langsung menyerahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi mendengar kabar itu, Umar pun bergegas ke Yerusalem dengan berkendara seekor keledai ditemani seorang pengawalnya. Setiba di Yerusalem, Umar disambut Sopronius yang benar-benar merasa kagum atas kesederhanaan, kesederhanaan sosok pemimpin yang pada Umar bin Khattab waktu itu. Nah, yang ala kadarnya gitu, yang banyak jahitan yang tidak jauh berbeda dengan busana ajudannya, sehingga jauh dengan penampilan para pemimpin dunia sekarang. Nah, oleh Uskup Sopronius, Umar sempat diajak mengelilingi Yerusalem, bahkan mengunjungi gereja makam suci yang menurut keyakinan Kristen itu. Nah, Nabi Isa pun dimakamkan di sana. Nah, ketika waktu sholat tiba, Sopronius mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gereja, namun Umar menolaknya. Jika mendirikan sholat dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikan sebagai masjid. Seperti itu. Seperti Umar mengatakan seperti itu kepada Sopronius. Nah, mereka
mengambil alih gereja untuk dibangun masjid, dengan alasan Umar pun pernah sholat di situ, yang akibatnya kaum Nasrani jadi tersisih dan terzolimi. Akhirnya Umar memilih sholat di luar gereja, yang kemudian hari tepat di tempat Umar sholat itu dibangunlah masjid bernama Masjid Umar bin Khattab, yang posisinya berseberangan dengan gereja makam suci kaum Nasrani. Nah, mungkin itu sih tantangan dari kaum Nasrani. Alhamdulillah, penjelasan singkat dari saya sudah saya paparkan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dari penjelasan yang saya jelaskan tadi ada yang kurang atau memang dari perkataan saya ada yang tidak pantas. Saya mohon maaf. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.